Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas tanpa kekurangan suatu apapun. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nita Octavia Manulang dengan NPM 343 dari kelas 3H Manajemen, Prodi Manajemen di Universitas Pakuan. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai materi saya yang berjudul kebijakan fiskal. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh untuk membahas kebijakan fiskal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kebijakan fiskal dan siapa sih pencetus pertama kebijakan fiskal itu sendiri. Kebijakan fiskal itu sederhananya adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan erat dengan pengeluaran dan penerimaan negara. Salah satunya itu kan ada pajak. Nah, jadi kebijakan fiskal itu juga hubungannya erat nih sama perpajakan. Pencetus pertama kebijakan fiskal itu adalah John Keynes yang dicetuskan pada bukunya yang berjudul The General Theory of Employment dan diterbitkan pada tahun 1936. Tujuan utama kebijakan fiskal itu ada 3 poin. Yang pertama, untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, untuk pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, untuk distribusi pendapatan yang merata. Nah, kita bahas poin pertama dulu, yaitu stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi sendiri adalah kondisi di mana perekonomian berada dalam keadaan seimbang dengan fluktuasi yang terkendali pada tingkat inflasi, pertumbuhan, dan juga pengangguran. Nah, pada poin ini kebijakan fiskal itu memiliki peran yaitu sebagai pengendali inflasi dan pengendali deflasi. Pada poin selanjutnya yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini memiliki arti yang mengacu pada peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang tercermin dari peningkatan produk domestik bruto atau disingkatnya PDB. Di poin ini, peran kebijakan fiskal itu dapat meningkatkan investasi dan juga meningkatkan konsumsi. Untuk yang selanjutnya, ada distribusi pendapatan yang merata. Ini memiliki arti yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok pendapatan tinggi dan pendapatan rendah. Kebijakan fiskal di sini memiliki peran sebagai pajak progresif dan juga subsidi. Pajak progresif itu memiliki arti di mana tarif pajak yang lebih tinggi untuk individu atau perusahaan berpenghasilan tinggi, memastikan kontribusi lebih besar dari kelompok tersebut. Jadi kalau pajak progresif itu sistemnya kalau misalkan perusahaan atau entitas ataupun individu memiliki penghasilan yang lebih tinggi, maka kontribusinya pada pajak itu harus lebih tinggi ketimbang kelompok-kelompok yang memiliki pendapatan rendah. Selanjutnya, kita akan membahas instrumen kebijakan fiskal. Nah, di sini tuh terdapat beberapa instrumen yang digunakan untuk kebijakan fiskal. Yang pertama ada penerimaan negara, yang kedua ada pengeluaran negara, dan yang terakhir ada defisit atau surplus anggaran. Penerimaan negara itu memiliki arti yaitu sumber dana yang digunakan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Nah, sumber dana ini ada 2 jenisnya nih. Yang pertama ada pajak langsung dan yang kedua ada pajak tidak langsung. Nah, kalau pajak langsung itu adalah pajak yang dibayar langsung oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah berdasarkan pendapatan atau aset. Seperti yang tadi dibahas pada poin sebelumnya, itu tuh ditentukan oleh tinggi atau rendahnya pendapatan. Lalu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini memiliki arti yang mana pajak yang dikenakan pada barang atau jasa dan dibayarkan secara tidak langsung melalui pihak ketiga. Contohnya produsen atau penjual. Misalnya nih kayak teman-teman lagi belanja di Indomaret atau Alfamart atau
supermarket lainnya. Itu kan ada tertera PPN. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah membayar pajak. Lalu, pengeluaran negara adalah alokasi dana oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada dua jenis utama, yaitu pengeluaran negara untuk belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Lalu ada juga pengeluaran negara melalui program bantuan sosial dan subsidi. Instrumen yang terakhir yaitu defisit atau surplus anggaran. Anggaran negara menunjukkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Defisit anggaran yaitu ketika pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Nah, pada poin ini solusinya yang digunakan yaitu menggunakan utang dalam negeri atau luar negeri. Dan selanjutnya ada solusi yaitu penerbitan surat berharga negara atau istilah yang kita kenal dengan obligasi. Lalu selanjutnya ada surplus anggaran. Surplus anggaran adalah ketika penerimaan negara lebih besar dari pengeluarannya. Dampak positifnya yaitu memberikan ruang untuk pelunasan utang, lalu meningkatkan tabungan untuk investasi di masa depan. Kita akan membahas jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini kita akan membahas kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong aktivitas ekonomi, terutama ketika perekonomian berada dalam kondisi resesi atau pertumbuhan ekonomi yang melambat. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekspansif itu, yang pertama ada peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, di sini pemerintah meningkatkan belanja untuk proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, ciri-cirinya adalah penurunan pajak. Pajak penghasilan atau pajak konsumsi diturunkan untuk meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat dan perusahaan. Tujuan utama dari kebijakan fiskal ekspansif ini yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Contoh implementasinya, yang pertama itu ada subsidi energi atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Lalu ada program pemulihan ekonomi nasional atau PEN selama pandemi COVID-19 kemarin untuk mendorong konsumsi dan investasi. Selanjutnya ada kebijakan fiskal kontraktif. Pada bagian ini, kebijakan dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat atau inflasi yang tinggi. Jadi ini kembalikan dari kebijakan fiskal ekspansif. Nah, ciri-ciri kebijakan fiskal kontraktif ini yaitu pengurangan pengeluaran pemerintah. Proyek-proyek pemerintah yang tidak mendesak dihentikan atau ditunda. Lalu ada peningkatan pajak, di mana tarif pajak dinaikkan untuk mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat, sehingga menurunkan permintaan barang dan jasa. Tujuan utama dari kebijakan fiskal kontraktif ini yaitu mengendalikan inflasi dan mengurangi resiko defisit anggaran. Contoh implementasinya yaitu penghapusan atau pengurangan subsidi barang tertentu, seperti di BBM untuk mengurangi belanja negara. Lalu selanjutnya contohnya yaitu peningkatan tarif PPN sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara. Di saat kebijakan itu ditetapkan atau diterapkan pada suatu sistem pemerintahan, pasti akan ada dampak dari kebijakan itu tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas dampak dari kebijakan fiskal pada perekonomian. Dampaknya itu ada pada pertumbuhan ekonomi yang pastinya, lalu pada pengendalian inflasi, dan penciptaan lapangan kerja, lalu yang terakhir ada distribusi pendapatan. Yang pertama itu tadi ada pertumbuhan ekonomi. Pada pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal yang dirancang dengan baik dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui berbagai mekanisme.
Salah satu diantaranya yaitu ada peningkatan pengeluaran pemerintah dan penurunan pajak. Nah, hasilnya terdapat peningkatan investasi dan konsumsi, serta peningkatan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Lalu, yang kedua itu atau selanjutnya ada pengendalian inflasi. Ketika inflasi terlalu tinggi, kebijakan fiskal kontraktif digunakan untuk mengurangi tekanan permintaan. Nah, metode pengendalian inflasi itu seperti yang sudah diulas sebelumnya, yaitu bisa dilakukan dengan peningkatan pajak atau pengurangan pengeluaran pemerintah, yang mana hasilnya nanti permintaan barang dan jasa berkurang sehingga tekanan harga menurun, lalu inflasi terkendali dan stabilitas harga terjaga. Dan yang selanjutnya ada penciptaan lapangan kerja. Investasi pemerintah dalam proyek besar dapat langsung dan tidak langsung menciptakan lapangan kerja. Proyek pemerintahan itu ada membangun infrastruktur seperti jalan dan fasilitas publik yang membutuhkan banyak tenaga kerja, terutama di sektor konstruksi. Atau ada dukungan sektor swasta, insentif pajak atau subsidi untuk sektor tertentu seperti UMKM, mendorong perusahaan untuk berkembang dan merekrut tenaga kerja yang baru. Nah, hasilnya nanti tingkat pengangguran dapat menurun dan daya beli masyarakat meningkat, mendukung perekonomian. Lalu, pada poin terakhirnya itu ada distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan sosial melalui pajak progresif yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, yang mana pajaknya itu dibedakan atau dibagi menyesuaikan tingkat pendapatan. Lalu ada subsidi dan program sosial. Hasilnya yaitu mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dan dapat meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia. Contoh-contoh kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia itu ada subsidi energi, yaitu subsidi pada BBM atau bahan bakar minyak. Selanjutnya ada pada program pemulihan ekonomi nasional yang mendukung ekonomi selama pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Lalu ada reformasi pajak, yaitu di mana upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan basis yang lebih luas. Jadi kesimpulannya, kebijakan fiskal adalah alat yang penting untuk mengatur perekonomian. Dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas ekonomi itu sendiri. Tantangan utamanya adalah memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa membebani generasi yang akan mendatang. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan di materi mengenai kebijakan fiskal. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.